Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, beri kami hati seorang murid. Berikan kami telinga yang mau mendengar firman-Mu. Tuhan, biar firman-Mu boleh tertanam dan tumbuh di dalam tiap-tiap hati kami. Tuhan, berikan kami pengertian yang mudah untuk mengerti akan rencana-Mu. Tuhan, berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana, supaya nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beracaralah untuk beberapa waktu ke depan Tuhan Yesus. Beri umat-Mu pengertian-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan hari-hari ini? Saudaraku, kita memasuki tahun 2024. Saya percaya penyertaan Tuhan terus berlaku dalam setiap hidup kita. Amin. Amin. Saudaraku, mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan bahwa langkah-langkah hidup orang benar itu dituntun Tuhan. Nah, pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan ini selalu menempatkan diri kita, kitalah yang sedang berbicara, yang sedang dibicarakan oleh firman Tuhan ini. Untuk kitalah firman Tuhan itu disampaikan. Mari kita Lihat Mazmur 37. Mazmur 37 yang sangat terkenal, perhatikan ayat 23 sampai 26. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Saudaraku, perhatikan benar-benar kesaksian daripada Daud ini. Daud berkata begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, dalam terjemahan lain dikatakan apabila ia cast down, apabila ia dicampakkan, cast away, atau apabila ia diserang, di-attack, apabila ia dikhianati, dia sampai sepertinya terbuang, tapi dia tidak akan tergeletak. Nah, saudaraku, ini janji Tuhan kepada orang-orang benar, orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, kita akan belajar bagaimana sebetulnya hidup anak-anak Tuhan, hidup saudara dan saya. Kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, ada satu peta, ada satu blueprint yang terbentang di depan kita. Kita sedang menjalani apa yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dan sekalipun dalam perjalanan ini saudara mengalami jatuh bangun atau hal-hal yang tidak engkau mengerti, tetapi engkau akan melihat satu kali, tangan Tuhan terus menopang, menuntun hidup anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku, pada waktu saya merenungkan kebenaran ini, saya diingatkan kepada satu pribadi. Nah, ini yang kita akan belajar hari ini, yaitu hidup seorang anak Tuhan yang bernama Esther atau Hadassah. Saudaraku, kitab Esther itu menceritakan betapa luar biasanya Tuhan bekerja dalam hidup pribadi orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudaraku, kitab Esther adalah satu-satunya kitab dari seluruh kitab-kitab di Perjanjian Lama yang sama sekali nama Tuhan tidak disebutkan. Bahkan diucapkan pun, disinggung pun tidak sama sekali. Kitab Esther sama sekali sepertinya tidak mengkait-kaitkan Tuhan. Tidak ada sebutan tentang Tuhan atau nama-nama Tuhan di dalam kitab Esther. Kitab Esther adalah satu-satunya kitab di Perjanjian Lama yang ditulis di luar daripada wilayah kekuasaan tanah perjanjian. Kitab Esther itu terjadi tentang sesuatu peristiwa yang dari awal sampai akhirnya terjadi di Persia, di luar dari tanah perjanjian. Saudaraku, ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang penting sekali untuk diperhatikan oleh setiap anak-anak Tuhan dari kitab Esther ini. Esther artinya concealment, ditutupi atau terselubung, itu arti kata Esther. Saudaraku, dalam bahasa Persia, Esther itu disebut Estara atau artinya bulan atau bintang.
Esther itu tidak memiliki kekuatan dari dirinya sendiri, tidak mempunyai cahaya dari dirinya sendiri. Tapi bukan berarti bintang atau bulan itu tidak bercahaya. Karena bintang atau bulan itu menerima cahaya dari matahari dan memantulkannya atau menyinari kembali apa yang dia terima dari matahari. Nah, kitab Esther ini banyak bercerita tentang persis seperti namanya ini. Coba kita akan melihat dan kita akan belajar satu peristiwa dari kitab Esther ini. Saudaraku, saya ingin memberikan latar belakangnya. Kalau nanti saudara pulang tidak terlalu panjang dari kitab ini, saudara bisa baca dan renungkan kitab Esther ini. Saudaraku, kitab Esther pertama dimulai dari satu peristiwa. Ketika pada waktu itu, tiba-tiba tanpa latar belakang, raja yang berkuasa di media Persia, namanya adalah Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros mempunyai satu ketetapan. Dia sedang melakukan satu pesta pora, mengundang para tamu-tamu bangsawan, semua diundang, dijamu. Kemudian timbul satu pemikiran di benak pikiran daripada Raja Ahasiweros. Dia ingin memperlihatkan kecantikan daripada ratunya, yaitu Ratu Wasti. Maka dipanggillah Ratu Wasti untuk menghadap. Tetapi Ratu Wasti menolak. Entah karena apa Ratu Wasti tidak mau untuk dipanggil menghadap raja. Akibat Ratu Wasti menolak, Ratu Wasti disingkirkan dan dihukum seumur hidupnya. Dia tidak pernah lagi tampil sebagai orang bebas. Dan dia bahkan dicopot dari jabatannya sebagai ratu. Saudaraku, itulah awal daripada kitab Esther. Dimulai dengan sesuatu kekosongan yang terjadi di Puri Susan, di singgasana seorang ratu daripada Raja Ahasiweros. Sehingga kemudian para pemuka-pemuka daripada kerajaan Persia memberi pesan kepada Raja Ahasiweros. Baiklah, dicari seorang untuk menggantikan Ratu Wasti. Coba lihat, Esther 1 ayat yang ke-19. Ini yang disebutkan di dalam kitab Esther. Esther pasal 1 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Siapa orang yang lebih baik? Apa kriteria lebih baik daripada Ratu Wasti? Dalam terjemahan lain dikatakan gini, someone more worthy than she. Orang yang lebih layak daripada dia. More deserving daripada Ratu Wasti. Atau diterjemahkan lagi dikatakan gini, the righteous one, orang yang benar. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan satu hal. Ternyata posisi Ratu Wasti disingkirkan karena ada rencana di dalam surga untuk memuluskan jalannya satu pribadi. Kemudian Esther 2 dimulai dengan pencarian seluruh gadis-gadis cantik di seluruh wilayah media Persia untuk dijadikan ratu pengganti Ratu Wasti. Nah, saudaraku, saudara perlu mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Esther 2 berbicara tentang gadis-gadis cantik yang dicari, ini bukan seperti film Cinderella. Gadis-gadis itu berlomba-lomba untuk mendandani dirinya, untuk tampil paling cantik, tampil paling menarik supaya dijadikan ratu, dijadikan permaisuri bagi raja. Bukan seperti itu. Ahasiweros adalah raja yang terkenal bengis, terkenal kejam, tangan dingin, tidak peduli dengan siapapun. Raja Ahasiweros adalah raja yang suka bermain-main dengan berbagai-bagai macam perempuan. Saudaraku, tidak ada satu orang ayah pun yang punya pikiran sehat, rindu menyerahkan anak gadisnya untuk menjadi istri dari seorang raja seperti ini, kecuali orang yang materialistis. Saudaraku, tidak ada satupun yang rindu untuk itu. Tapi pada waktu itu di Esther 2 dikatakan, karena titah raja, karena perintah raja, maka dikumpulkanlah gadis-gadis itu. Mereka datang bukan karena mereka mau dipermaisuri oleh Raja Ahasiweros, tapi karena ada titah raja. Semua gadis-gadis yang belum menikah, di bawah umur sekian,
Mereka dibawa dan dipersiapkan. Salah satu dari mereka akan dipilih sebagai ratu menggantikan Ratu Wasti. Kemudian mereka ditempatkan di bawah penjagaan daripada kepala penjaga gadis-gadis di Puri Susan, namanya Heman. Saudaraku, bukan hanya mereka dipaksa datang, mereka bahkan ditempatkan di posisi dijaga seperti tawanan. Nah, saudaraku, saya ingin berikan latar belakang ini supaya saudara mengerti apa yang terjadi. Pada waktu itu di Persia ada seorang yang bernama Mordekai. Dia punya keponakan namanya Esther atau Hadassah. Kedua orang tua Esther meninggal, entah karena apa. Sehingga Esther diangkat anak oleh Mordekai. Karena diangkat anak oleh Mordekai, maka Esther pergi kemanapun Mordekai pergi. Mordekai dikirim menjadi budak di Babel. Esther dibawa ke Babel. Kemudian kerajaan Babel ditumbangkan dan diambil alih oleh kerajaan Media Persia. Mordekai pergi ke Media Persia dan Esther ikut dengan ayahnya. Sepanjang hidupnya Esther tidak pernah menentukan sikap. Esther adalah pribadi yang sangat lugu, sangat penurut, hampir boleh dikatakan tidak punya pendirian. Dia ikut saja, papahnya bawa kemana dia ikut papahnya. Raja mengeluarkan satu titah, satu perintah, dia ikut titah raja. Semuanya dia hanya nurut akan sesuatu yang terjadi. Tanpa disadari, di surga ada satu blueprint. Tuhan menuntun langkah-langkah orang benar. Hanya sekedar menurut, tapi sebetulnya Tuhan sedang menuntun langkah Esther ini. Kemudian dikumandangkan satu perintah bahwa gadis-gadis yang cantik-cantik itu dikumpulkan. Esther salah satunya yang dimasukkan ke Puri Susan. Dan dipersiapkan untuk perlombaan menjadi seorang, kalau dia terpilih, dia akan menjadi ratu bagi Raja Ahasiweros. Pada kesempatan lain, terjadilah satu pemilihan. Dari ribuan gadis-gadis cantik, tinggal ratusan. Dari ratusan tinggal puluhan. Kemudian tinggal segelintir orang-orang yang masuk finalis, orang-orang yang akan terpilih, gadis-gadis yang akan terpilih menjadi ratu bagi Raja Ahasiweros. Nah, ketika pilihan itu mengkerucut kepada beberapa orang, salah satunya adalah Esther atau Hadassah. Lalu kemudian diberikan kesempatan untuk gadis-gadis itu memilih apapun yang dia inginkan. Dia boleh menggunakan gaun yang sehebat, semewah apapun. Dia boleh menggunakan parfum yang semahal apapun, perhiasan yang apapun yang dia minta, dia boleh dapatkan. Nah, saudaraku, kembali lagi kitab Esther berkata begini. Ketika giliran Esther datang masuk menghadap Raja Ahasiweros, Esther tidak mau memilih apa-apa. Esther tidak menentukan sikap apa-apa. Dia membiarkan Hegai menentukan pakaian seperti apa, perhiasan yang mana, wangi-wangian yang bagaimana yang harus dia pakai. Dia hanya nurut saja. Dia hanya ikut seperti kerbau dicocok hidung. Dia ikut saja selama hidupnya. Esther tidak pernah mengeluarkan satu perangai yang mengambil sikap. Mungkin kalau hari-hari ini Esther seperti betul-betul orang yang lugu. Tidak pernah bisa mampu mengambil satu posisi atau satu sikap. Karena hidupnya terus dikuasai oleh keadaan seperti ini. Sampai kemudian dia menjadi ratu sekalipun, dia tidak pernah mengambil sikap apapun. Nah, saudaraku, tiba-tiba setelah semua itu yang menjadi latar belakang kitab Esther, sesuatu mulai berubah. Nah, ini adalah intisari daripada apa yang terjadi di kitab Esther. Saudaraku, saya ingin arahkan fokus perhatian saudara kepada Esther 4. Kemudian setelah semua itu terjadi, Esther sekarang sudah duduk sebagai ratu. Hidupnya berkelimpangan dengan kemewahan. Bukan hanya berkecukupan, bahkan berlebihan. Semua hal-hal mewah, semua hal-hal yang baik yang diingini oleh Esther, dia bisa dapatkan. Karena dia adalah ratu dari kerajaan Ahasiweros. Sekalipun dia tidak punya kekuasaan apa-apa. Saudaraku, kemudian ada satu hal terdengar oleh Mordekai. Ada satu niat busuk yang dilakukan oleh satu orang dari bangsa suku Agag. Saudaraku,
Orang ini bernama Haman bin Hamedata. Haman bin Hamedata ini mempunyai satu kerinduan, satu cita-cita untuk membumi hanguskan seluruh orang Yahudi dari permukaan muka bumi. Ini adalah peristiwa kejahatan Holocaust yang pertama sebelum Nazi Jerman terjadi tahun 30-an, tahun 40-an di Eropa. Saudaraku, Haman bin Hamedata begitu bencinya terhadap orang-orang Yahudi. Dia ingin memusnahkan seluruh orang Yahudi dari seluruh kerajaan manusia. Saudaraku, dan dia sudah menghadap kepada Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros sudah memberikan ketetapan, memberikan titah, memberikan persetujuan, bahkan memeteraikannya dengan cincinnya sendiri. Artinya titah ini tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Titah ini adalah ketetapan yang dimeteraikan oleh raja sendiri. Raja sendiri tidak bisa mencabut titah ini. Satu keputusan sudah dikeluarkan. Sekarang Mordekai mendengar hal itu. Mordekai adalah seorang keturunan Yahudi. Dia bukan hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Dia memikirkan tentang bangsanya. Apa yang akan terjadi dengan bangsanya. Dia tahu bahwa Tuhan telah mengikat perjanjian dengan umatnya melalui Abraham. Dan ini pasti akan digenapi. Tapi sekarang tantangan itu di depan mata. Saudaraku, Mordekai singkat cerita mengirim pesan kepada Esther, keponakannya atau anak angkatnya ini. Mordekai mengirim pesan dan berkata kepada Esther, coba lihat, Esther 4, perhatikan mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Esther pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu, diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Amin. Sudah lihat. Mordekai mengirim pesan kepada Esther. Dia katakan terjadi satu persekongkolan begini, begini, dan begini. Semua orang Yahudi akan dibumi hanguskan, akan dimusnahkan semuanya. Sekarang lakukan sesuatu Esther anakku, kata Mordekai. Pergilah menghadap raja suamimu dan belalah bangsamu terhadap titah yang dikeluarkan ini. Esther mendengar pesan itu. Lalu Esther memberikan jawab yang masuk akal, dua perkara. Yang pertama, Esther berkata gini, semua titah raja tidak bisa diganggu gugat. Dan bukan hanya itu, kalau aku masuk menghadap raja, ketika aku tidak pernah dipanggil oleh raja, maka undang-undang yang berlaku di media Persia, aku akan dipenggal, aku akan dibunuh mati. Karena aku tidak pernah dipanggil dan selama 30 hari ini aku tidak pernah dipanggil oleh raja. Sekarang tiba-tiba aku datang menghadap kepada raja. Undang-undang sudah berkata, orang yang tidak dipanggil oleh raja, orang yang tidak diperkenankan untuk hadir, dan tiba-tiba dia hadir ke hadapan raja, maka yang berlaku adalah hukum pancung. Dia akan dimusnahkan total. Dan itulah jawaban Esther kepada Mordekai. Mordekai sebagai ayah sudah mengerti tentang hal ini. Perkataan Esther itu masuk akal. Nah, setelah Mordekai mendengar jawab ini, Mordekai memberi jawab balik kepada Esther. Coba lihat, perhatikan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Esther pasal 4 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-15. Maka Mordekai ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai,
Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Perhatikan sungguh-sungguh. Nanti saudara pulang, saudara baca betul-betul ayat 14. Renungkan dan kalau bisa hafalkan betul-betul. Saudaraku, setelah Mordekai mendapat jawab dari Ester, seorang ayah memberi balasan jawab kepada Ester. Dan ini memberikan satu fondasi yang sangat luar biasa. Ada dua perkara yang Mordekai katakan kepada Ester. Mordekai berkata gini, Ester, kalau kamu berdiam diri saja, pertolongan bagi bangsa Yahudi akan datang dari tempat lain. Saudara perhatikan, inilah yang dikatakan oleh Mordekai. Mordekai memberikan satu fondasi tentang janji Tuhan, tentang apa yang dimengerti tentang dengan iman. Mordekai berkata gini, kalau toh kamu diam saja, tanpa bantuanmu sekalipun, tanpa perbuatanmu sekalipun, orang-orang Yahudi akan ditolong dari tempat lain. Kenapa? Karena sudah ada janji Tuhan dengan orang-orang Yahudi. With or without your participation, orang-orang Yahudi pasti akan ditolong. Tanpa engkau berbuat apapun, pertolongan bagi bangsa Yahudi akan datang dari tempat lain. Itulah pernyataan pertama dari seorang ayah kepada anaknya. Dia sedang membangun satu fondasi, satu platform yang tepat untuk anaknya berpijak. Jangan pernah merasa berhak, jangan pernah merasa berjasa, jangan pernah merasa kalau tanpa saya semuanya akan hancur, semuanya akan kolaps. Sayalah yang paling berhak, saya yang paling berjasa dalam semua ini. Saudaraku, inilah kunci keangkuhan. Berapa kali saudara mendengar mungkin orang-orang berdiri dengan angkuhnya, bangsa ini itu berhutang karena saya. Bangsa ini melakukan ini karena saya. Saudaraku, orang-orang seperti ini banyak menjual tentang ucapan-ucapan belaka kosong. Nah, hari-hari ini banyak kampanye di mana-mana. Perhatikan omongan-omongan kosong. Kalau orang merasa terlalu berhak, merasa dirinya lah yang pantas untuk dihargai karena dialah yang membangun semuanya. Perhatikan, orang-orang itu nggak punya fondasi sama sekali, nggak punya pijakan yang benar. Mordekai berkata kepada Ester, hati-hati, jangan pikir karena engkau maka bangsa Yahudi akan selamat. Tanpa perbuatanmu sekalipun, keselamatan bagi bangsa Yahudi tidak ditentukan oleh perbuatanmu, oleh apa yang kau kerjakan. Namun sebagai papa, Mordekai berkata lebih jauh lagi di ayat 14 bagian B. Dia katakan gini, tapi siapa tahu justru untuk waktu-waktu seperti inilah engkau diangkat menjadi ratu. Coba renungkan perlahan-lahan. Mordekai begitu bijaksananya berbicara kepada anaknya, anakku Ester, dengar perkataan papahmu. Siapa tahu justru untuk hari inilah, untuk waktu yang seperti inilah, engkau telah diangkat Tuhan untuk menjadi ratu. Saudaraku, ayat ini berbicara begitu keras buat saya, seringkali dan berkali-kali. Ada beberapa kali waktunya saya bahkan terbangun dari tidur. Ketika saya merenungkan ayat ini, hati saya ketakutan. Kenapa saya takut? Karena saya takut saya miss the opportunity. Saya kehilangan kesempatan di mana sebetulnya ada satu hari, ada satu peristiwa, ada satu perkara dalam hidup manusia termasuk saudara dan saya. Yang saudara dan saya akan tentukan apakah saya akan berhasil menggenapi tujuan Tuhan atau menyia-nyiakan semua tujuan Tuhan. Dan satu hari itu akan menentukan. Jenderal Noriega dari Panama ditangkap tahun 83 sampai 89 dia memerintah negara Panama. Dan setelah dia ditangkap karena beberapa kriminalitas yang dilakukan di dalam penjara di Miami, Florida, dia bertemu dengan Tuhan. Hidupnya berubah
setelah hidupnya berubah, ada satu kesempatan, dia ditanya oleh seorang kepala penjara, "Jenderal, kalau nanti satu kali engkau berhasil keluar dan kembali ke negaramu, apa yang akan kau buat? Engkau akan melakukan apa di negaramu?" Jenderal Noriega berkata begini, "Puluhan tahun aku menjadi jenderal di Panama. Ada orang-orang tertentu yang menjadi asisten bagiku. Ketika aku bertanya, apa pendapatmu tentang ini? Apa pendapatmu tentang ini? Asisten itu memberi hormat kepadaku. Dan dia berkata, Jenderal, kami ada di sini untuk menerima perintah daripadamu. Bukan untuk memberikan masukan ataupun pendapat kepadamu. Kami siap melakukan apa yang kau perintahkan." Jenderal Noriega berkata kepada orang yang bertanya kepada dia, "Dulu saya jenderal, sekarang saya budak di bawah Yang Maha Tinggi, Allah Israel. Kalau saya keluar, saya akan mendengar perintah dari dia. Apa yang dia perintahkan kepada saya, itulah yang akan saya lakukan. Tapi kalau ditanya apa kerinduan hati saya ingin supaya orang-orang di Panama mengenal apa yang saya kenal di sini. Ada banyak waktu yang saya sia-siakan selama saya memerintah di Panama sebelumnya. Sekarang saya bertemu Tuhan." Nah, saudaraku, ini adalah turning point daripada satu manusia. Hari itu, Esther mendengar satu nasihat dari ayahnya Mordekai. "Siapa tahu justru untuk waktu inilah engkau diangkat menjadi ratu." Saudaraku, pernyataan sederhana dari seorang papa. Hanya 1-2 kalimat pernyataan ini langsung merubah hidup Esther. Saudara lihat, Esther yang tadinya seorang yang tidak punya pendirian, seorang yang nurut saja, nggak punya kepribadian sama sekali. Dituntun ke kiri, dia ke kiri, dituntun ke kanan, dia ke kanan. Semua terserah orang lain. Semua diatur oleh orang lain dengan tangan yang tidak terlihat. Tiba-tiba Esther berkata begini, perhatikan ayat yang ke-16. Esther pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saudara lihat, Esther yang selama ini hanya menerima perintah, hanya yang menerima arahan, tidak punya pendapat sama sekali, tidak punya pendirian sama sekali. Tiba-tiba setelah dia mendengar sesuatu dari Mordekai, sesuatu terjadi dalam hatinya. Dia mulai sadar ada satu kegerakan yang Tuhan ingin lakukan. Tiba-tiba Esther menjadi seperti seorang pemimpin rohani. Dia katakan, kumpulkan semua orang-orang Yahudi di sekitar Puri Susan. Minta mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Jangan makan, jangan minum. Aku pun akan berpuasa 3 hari 3 malam. Dan Esther berkata gini, kemudian setelah itu pada hari ketiga, aku akan pergi menghadap Raja Ahasiweros. Ketika aku berangkat, kalau toh aku mati, biarlah aku mati. If I perish, I perish. Saudaraku, bukan hanya sekarang Esther menentukan sikap. Esther memberi arahan, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sama-sama cari hadirat Tuhan. Kemudian aku akan pergi ke raja. Dan kalau sampai aku pergi ternyata aku dibunuh mati, biarlah aku mati. Esther sekarang juga menjadi seperti seorang panglima yang mengaum seperti singa yang mengaum. Saudaraku, waktu saya merenungkan ini, saya teringat kepada satu pribadi. Namanya Volodymyr Zelensky, yang sekarang menjadi presiden daripada Ukraina. Saudaraku, sebelumnya kalau saudara tahu latar belakang daripada Volodymyr Zelensky, Zelensky adalah seorang badut, seorang komedian. Kerjanya itu melawak, saudaraku. Dia itu seperti iming atau seperti calontong gitu ya, melawak di televisi. Kerjanya itu sebagai seorang pelawak. Lucu, wah membuat orang ketawa. Dia bekerja di salah satu stasiun televisi, namanya Quartal 95. Stasiun televisi Quartal 95 ini mempunyai satu program, satu TV series
namanya the servant of the people. Pelayan, budak daripada masyarakat. Saudaraku tahu apa yang diceritakan di dalam servant of the people ini. Ini bercerita secara lucu-lucuan tentang pemerintahan Ukraina. Presidennya adalah Zelensky sebagai badut, sebagai komedian. Dia diketawain, dia dianggap lucu sebagai presiden-presidenan, buatan gitu ya. Orang tidak pernah menyangka badut komedian yang ditertawai tiap-tiap hari satu kali menjadi presiden betulan bagi Ukraine. Tanggal 20 Mei 2019, rakyat Ukraine memilih Volodymyr Zelensky menjadi presiden mereka. Kurang dari 3 tahun, tanggal 24 Februari 2022 yang kemarin, Rusia menggempur, menyerang, ingin mengakuisisi, ingin menduduki wilayah Ukraine. Dan pemimpin Rusia, Vladimir Putin, berkata dengan angkuhnya, dengan sombongnya, kami akan hancurkan Ukraine. Dalam waktu 3 hari, Kiev akan bertekuk lutut di bawah kaki kami. Sekarang sudah hampir 2 tahun. Ukraine makin kuat, makin kuat. Rusia kebingungan, bagaimana caranya seorang komedian, seorang badut seperti ini berani menghadapi, berani menantang Putin seperti itu. Saudaraku, saudara, Amerika sendiri, Presiden Amerika tidak ada yang berani terang-terangan untuk menantang Presiden Putin. Seluruh Eropa Barat, NATO tidak berani terang-terangan untuk menantang Putin. Pada waktu Ukraine diserang begitu habis-habisan, Amerika memberikan satu suaka politik kepada Zelensky. Dia katakan, mari pergi ke kota manapun di Amerika. Kamu mau tinggal di manapun, kami akan biayai. Kami akan lindungi kamu. Tinggalkan Ukraine. Kamu akan atur bangsamu dari tempat jauh. Eropa Barat menawarkan hal yang sama. Di hadapan Kongres Amerika, Zelensky berkata gini, I don't need a right, I need ammunition. Aku nggak butuh tumpangan, aku butuh peluru. Dukung kami. Aku akan berperang melawan Putin. Saudaraku, seorang yang sederhana, bukan seorang militer, seorang yang dianggap sebelah mata, seorang badut, seorang komedian, berani mengaum-ngaum menantang Presiden Putin. Dan sampai hari ini, saudaraku, saya ingin sampaikan, perhatikan orang ini. Ini belum selesai, perang ini masih berlalu. Perhatikan orang ini. Karena sesuatu yang besar pasti akan terjadi dengan orang ini. Saya melihat betul-betul rencana Tuhan sedang berlaku dalam hidup orang ini. Saudaraku, ketika manusia tahu persis bahwa hidupnya sedang dalam rencana Tuhan, tiba-tiba hidupnya akan berbalik. Orang yang dipandang sebelah mata, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang selama ini sepertinya tidak punya pendirian, tiba-tiba dia menjadi pahlawan yang mengaum seperti singa. Saudara tahu, akhir dari kitab Ester, ada sesuatu peristiwa yang dirayakan sampai hari ini, yaitu hari raya Purim, di mana orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di seluruh dunia merayakan hari raya pembalikan nasib, yang harusnya nasib mereka akan digantung, tiba-tiba justru mereka berkelimangan dengan kepenuhan rencana Tuhan. Semua itu dimulai dari satu pribadi. Orang yang tidak diperhitungkan, orang sederhana, orang yang sepertinya tidak punya pendirian. Ester tiba-tiba berubah menjadi pahlawan yang luar biasa. Nah, pertanyaan buat saudara dan saya. Kalau tadi seperti yang Mordekai katakan, siapa tahu mungkin untuk waktu inilah engkau diangkat menjadi ratu. Pertanyaannya, bagaimana saya tahu bahwa hari ini atau besok atau lusa, atau bulan depan, itu adalah peristiwa turning point yang akan Tuhan pakai. Dan itu satu-satunya peristiwa yang paling berharga dalam seluruh hidup saya. Bagaimana saudara bisa tahu? Saudaraku, manusia sulit untuk menerka ini. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran. Saudara perhatikan sungguh-sungguh, supaya saudara tidak kehilangan kesempatan ini. Saudaraku, lihat apa yang firman Tuhan katakan. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Perhatikan ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kemudian terus. "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui, kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Sudah bayangkan apa yang terjadi. Kalau kita flashback terhadap hidup Esther, puluhan tahun, Esther nggak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Tuhan mengerti. Esther nggak pernah sadar kenapa sebagai anak-anak papa mamahnya mati muda. Sekarang Esther menjadi anak yatim piatu. Dibuang ke kanan ke kiri, dipungut oleh pamannya Mordekai. Sekarang karena dipungut oleh pamannya dibuang menjadi budak di Babel. Di Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia, Esther dibawa ke Persia. Pamannya hanya sebagai penjaga pintu gerbang daripada kerajaan. Anak satpam, tidak punya pendidikan yang baik. Esther nggak mengerti masa depannya seperti apa. Kenapa hidupku seperti ini? Di surga ada satu rencana yang tidak diketahui oleh Esther. Esther seperti terselubung matanya. Tiba-tiba dia dipaksa untuk dikawinkan oleh seorang raja yang penuh dengan kebengisan, penuh dengan kejahatan, yang suka main perempuan. Esther terpaksa masuk ke dalam lingkungan yang berbeda. Di situ dia tidak boleh menghadap kepada suaminya sendiri kecuali dia dipanggil. Esther bukan cuma sebagai istri bagi seorang suami. Esther seperti budak diperlakukan hanya untuk memuaskan kepentingan suaminya. Saudaraku, Esther nggak mengerti apa yang terjadi. Matanya terselubung oleh sesuatu yang tidak difahami. Satu kali momen itu tiba. Esther hampir kehilangan momen itu. Karena dia berkata kepada papahnya, "Aku nggak mungkin datang kepada Raja Ahasiweros. Aku nggak pernah dipanggil, sudah 30 hari aku nggak dipanggil. Kalau aku memberanikan diri, maka aku akan dipenggal kepalanya. Titah raja tidak bisa diganggu gugat. Undang-undang yang berlaku tidak bisa ditawar-menawar." Esther benar dalam hal ini. Semua masuk akal. Tapi dia lupa. Ada satu rencana di alam surga yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Dan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau sampai dia jatuh, kalau sampai dia dibuang sekalipun, dia tidak akan tergeletak. Karena tangan Tuhan menopangnya. Esther gak ngerti tentang hal ini. Sama sekali dia gak mengetahui bahwa ada rencana tentang hidupnya. Tapi satu kali ketika Mordekai berkata, "Esther, siapa tahu justru untuk waktu inilah engkau diangkat menjadi ratu." Tiba-tiba seperti apa yang Yohanes 8 katakan. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tiba-tiba righteousness, kebenaran itu sendiri merobek-robek selaput yang menutupi mata Esther. Sehingga Esther yang tadinya menjadi pribadi yang tidak punya pendirian, pribadi yang lugu, yang ikut saja, yang mudah diombang-ambingkan. Tiba-tiba dia mengaum seperti singa. Dia katakan, "Perintahkan puasa. Aku akan menghadap kepada raja. Kalau aku mati, biarlah aku mati." Tiba-tiba Esther berubah. Kenapa bisa berubah? Karena dia mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan dia. Bagaimana Esther bisa mengenal kebenaran? Karena dia mendengar nasihat ayahnya. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan lagi. Dari Lukas 24. Di Lukas 24 diceritakan tentang dua orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Di tengah jalan dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Mereka sedang sedih, mereka sedang putus asa. Kenapa mereka putus asa? Karena mereka mengharapkan Tuhan Yesus menjadi raja dan tidak, bahkan Tuhan Yesus dibunuh mati. Dalam kesedihan itu Tuhan pura-pura bertanya. Coba lihat. Lukas 24, perhatikan ayat 25 sampai 27. Lukas 24 ayat ke-25 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka
apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, saudaraku, Tuhan mulai berbicara tentang firman Tuhan kepada dua orang murid ini. Tuhan mulai membagikan firman Tuhan. Setelah Tuhan membagikan firman Tuhan ini, Tuhan lakukan sesuatu. Lihat ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Sekarang Tuhan lakukan sesuatu untuk menguji hati mereka. Setelah Tuhan berbicara tentang firman Tuhan, Tuhan ingin pura-pura meninggalkan mereka. Tapi kalau mereka sudah mendengar firman Tuhan ini, mereka lakukan sesuatu yang berbeda. Lihat ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah Tuhan menabur firman, kemudian Tuhan pura-pura hendak meninggalkan mereka. Tuhan ingin melihat bagaimana mereka mau tetap tinggal dalam firman atau tidak. Kalau mereka mungkin sudah bosen, sudah capek, sudah putus asa, mereka akan berkata, udah cukuplah. Kalau kamu mau pulang ya silakan pulang, karena memang hari sudah larut malam. Gak salah kamu pulang, karena memang sudah larut malam, sudah pulanglah. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari dua orang murid ini. Mereka mendesak Tuhan untuk tetap mengajarkan firman Tuhan. Ketika mereka mendesak, Tuhan masuk ke dalam rumah mereka. Tuhan mulai teruskan pembicaraan firman Tuhan. Tuhan mulai pecah-pecahkan roti. Pada waktu itu selubung itu hilang dari depan mata mereka. Dan mereka sadar ini Tuhan yang mereka harapkan untuk hidup. Dan Tuhan mulai hilang dari situ. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kapan selubung itu hilang? Ketika mereka memilih untuk tinggal dalam firman. Persis seperti apa yang Yohanes 8 katakan. Kalau kamu tetap dalam firmanku, kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Nah, saudaraku, saya ingin titip pesan satu perkara. Banyak perkara yang saudara dan saya nggak mengerti. Kalau saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, kalau saudara mau belajar menjadi orang benar, ada ketetapan Tuhan. Langkah-langkahmu ditetapkan oleh Tuhan. Engkau akan melangkah menghidupi sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan. Langkah-langkah orang benar ditentukan oleh Tuhan. Pada waktunya, Tuhan akan memberitahu, inilah kesempatan, inilah momen engkau akan melakukan rencana Tuhan. Bagaimana engkau bisa mendeteksinya? Kalau saudara dan saya tetap tinggal dalam firman. Itulah sebabnya tiap-tiap minggu di tempat ini, setiap hari Senin pagi, saudara akan menerima tuntunan firman Tuhan. Bapak Nolvin akan memberikan tuntunan untuk seluruh jemaat, membaca pasal demi pasal dari firman Tuhan. Belajar tetap tekun membaca firman Tuhan. Karena pada waktunya engkau akan dibukakan untuk mengerti apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Banyak hal saya nggak mengerti. Tetapi kalau engkau tinggal dalam firman-Ku, kata Tuhan, engkau akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan engkau. Saudaraku, saya bangga melihat tim Praise and Worship dan multimedia yang tiap-tiap hari baca firman. Mereka membagikan firman satu sama lain. Mereka menguatkan satu sama lain. Mereka bisa kuat seperti ini. Dan saya percaya mereka akan dipakai Tuhan lebih lagi. Karena mereka mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Anak-anak muda, lakukan. Semua saudara dan saya di tempat ini. Lakukan sungguh-sungguh dengan satu hati yang tetap konsisten baca firman Tuhan. Ini yang akan membawa saudara mengenal kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara. Saudara, kembali kepada kitab Esther. Esther tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Esther juga tidak tahu apa yang akan dia alami nantinya. Esther hanya mendengar perkataan papahnya. Siapa tahu untuk waktu inilah engkau diangkat menjadi ratu. Setelah berpuasa 3 hari 3 malam. Esther menguatkan hatinya. Lalu Esther pergi melangkahkan kakinya dari Puri Susan. Dia melangkah bertemu dengan Raja Ahasiweros. Saudaraku, kita mengenal doa yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib. Eli, Eli, lama sabatani. Tahukah saudara bahwa doa itu bukan pertama kali dikatakan oleh Yesus. Mazmur 22 ayat yang pertama dan kedua sudah menuliskan tentang itu. Ada beberapa penafsir mengatakan Daud menuliskan. Ada beberapa ahli teolog dari
Rabai Yahudi, namanya Rabai Y.Y. Jacobson. Dia berkata pada waktu Esther melangkahkan kakinya dari Puri Susan menuju kepada Raja Ahasiweros, dia betul-betul seperti orang yang kehilangan arah. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Betul-betul putus asa sebab dia seperti sedang mengantarkan nyawanya kepada Raja Ahasiweros. Dia tahu hukum yang berlaku, undang-undang yang berlaku. Tetapi dia mengucapkan perkataan daripada Mazmur 22 ayat yang pertama ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Esther menginjakkan kakinya di depan kerajaan daripada Raja Ahasiweros, Alkitab berkata gini, Raja mengangkat tongkat emasnya dan mengarahkan kepada Esther. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Esther 4 tadi, ketika Esther menjawab pertanyaan daripada Mordekai. Ayat yang ke-11, semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan selama 30 hari ini aku tidak dipanggil menghadap raja. Saudaraku, pada hari itu, Mazmur 37 itu menjadi nyata dalam hidup Esther. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hari itu Esther menemukan dirinya berkenan di hadapan raja. Raja mengulurkan tongkatnya. Sekalipun sesuai dengan undang-undang seharusnya dia mati. Sekalipun sesuai dengan titah raja seharusnya dia mati. Tapi karena perkenanan Tuhan, dia tetap hidup. Dan bahkan raja bertanya, apa yang kau inginkan Esther? Bahkan setengah dari kerajaanku berikan kepadamu. Esther mengundang raja untuk makan. Kemudian hari kedua Esther mengundang lagi. Dan sampai hari raya Purim, perkenanan itu tidak pernah berhenti. Saudaraku, saya ingin sampaikan, belajar untuk mengerti satu kebenaran ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, apapun yang kau alami, apapun yang akan terjadi dalam hidupmu, engkau akan melihat perkenanan Tuhan akan menuntun langkah-langkah hidupmu. Saudaraku, hari-hari ke depan ada perkara yang kita nggak mengerti. Tapi belajar satu perkara, kalau saudara tetap dalam firman Tuhan, maka engkau akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidupmu. Saudara mau belajar tetap hidup dalam firman Tuhan? Mari tundukkan kepala hamba-hamba Tuhan, mari maju ke depan.